Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1341. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ada ledakan di bawah lautan Dewa Iblis Kekacauan ini. Di bawah Pulau Hati Iblis Abadi ini, Qin mendapati sebuah formasi iblis yang sangat luas. Ada kekuatan gelap yang mengerikan dalam formasi iblis ini. Kegelapan terus menyebar di sepanjang jalan bagian bawah. Dan ada kekurangan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan hal-hal yang tidak diketahui. 18 lorong. Gumam Qin, dia merutkan kening seraya melihat ke arah ke-18 lorong itu. Qin memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa di antara 18 lorong gelap yang menembus ke dalam kehampaan tak berujung itu, ada aliran kekuatan sumber sihir yang terus-menerus melonjak dan memasuki kedalaman Pulau Iblis Abadi ini. Qin berpikir mungkin lorong dalam formasi sihir ini akan mengarah ke tempat lain. Mungkinkah itu tempat di mana Laut Dewa Kekacauan berada? Tidak apa-apa, masuk dan lihat, kata Qin. Sosoknya bergetar dan Qin hendak memasuki formasi sihir ini. Tetapi sosok Qin baru saja akan bergerak. Boom! Dalam formasi sihir, ada napas tertinggi yang luar biasa dan keajaiban sihir yang mengerikan itu menerjang. Sebuah rune yang dalam dan sederhana muncul dengan kekuatan kegelapan bergerak menuju ke arah Qin. Formasi tertinggi, kata Qin, dia berubah warna. Qin tidak menyangka keajaiban di kedalaman Pulau Abadi ini sebenarnya adalah formasi sihir suci. Kekuatan gelap ini sepertinya sefleksibel ular berbisa, dengan cepat bergelok-gelok menuju Qin. Hancurkan, kata Qin dengan dingin. Segera kekuatan Qin pun bertabrakan dalam sekejap dan tiba-tiba kekuatan kegelapan yang menakutkan kemudian menyerang pikiran Qin. Kekuatan kegelapan ini mendekati tingkat tertinggi dan tiba-tiba itu meledak, menyebabkan fluktuasi yang mengerikan di sekitar laut dalam. Darah Raja Kegelapan, pon iblis dari 10.000 alam, kata Qin. Segera kekuatan darah Raja Kegelapan di benak Qin tiba-tiba meledak, langsung menekan kekuatan kegelapan ini. Dan di saat yang sama, pon iblis dari 10.000 alam juga didesak. Dan kemudian kekuatan kegelapan itu langsung ditelan. Dan saat berikutnya seluruh laut dalam tiba-tiba menjadi tenang. Siapa? Namun fluktuasi di sini telah menarik perhatian beberapa orang. Di kejauhan beberapa napas yang mengerikan mendekat dengan cepat. Pergi, kata Qin. Tubuh Qin gemetar dan dia tiba-tiba menghilang. Kekuatan kegelapan ini cukup buruk, kegelapan tertinggi. Itu mungkin saja diatur oleh kekuatan kegelapan atau bahkan mungkin leluhur iblis. Dan tidak lama setelah Qin pergi, beberapa ahli dari klan iblis yang kuat memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di sini. Semuanya nampak adalah ahli Tianjun yang kuat, memancarkan aura dingin. Iblis-iblis ini melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Aneh, mereka merutkan kening ketika mereka terus mencari. Tetapi ketika mereka mencari, tiba-tiba boom, ada napas yang tidak enak datang langsung ke sini. Nampak ternyata itu adalah sosok iblis yang memancarkan aura yang menakutkan. Sosoknya muncul di sini. Saya telah melihat Tuan Raja Iblis Abadi, kata para master iblis tingkat Tianjun itu. Dia memberi hormat. Orang ini adalah orang terkuat dari Pulau Iblis Abadi, Raja Iblis Abadi. Raja Iblis Abadi memiliki momentum yang luar biasa. Dia menyapu sekitar tempat ini lalu menatap para ahli Tianjun itu. Apa yang terjadi di sini? Kembali kepada Tuan. Saya juga tidak tahu. Denyut iblis dari tempat sebelumnya sepertinya mengalami beberapa fluktuasi. Namun setelah saya datang ke sini, saya tidak menemukan apapun, kata ahli Tianjun itu. Tidak ditemukan, kata Raja Iblis Abadi itu. Ada pandangan keraguan di mata Raja Iblis Abadi dan kemudian boom, dari tubuhnya energi iblis yang mengerikan langsung menyapu ke segala arah. Dan dia langsung memeriksa seluruh formasi besar ini. Tetapi singkat cerita, Raja Iblis Abadi itu tidak menemukan apapun. Raja Iblis Abadi memiliki kening yang berkerut. Dia dengan hati-hati merasakannya, namun setelah waktu yang lama dia tidak menemukan apapun. Dia segera menarik kembali napasnya.
Dengan keras aura kegelapan tak berujung menghilang dan kekuatan dunia iblis ini dipulihkan. Aneh, kata Raja Iblis Abadi. Dia bergumam, karena dia belum pernah merasakan apapun di formasi ini. Hanya saja ada gejolak aneh yang dapat dirasakannya. Apakah ini ilusi? Gumam Raja Iblis Abadi. Tuanku, barusan apa yang terjadi? Kata beberapa ahli Tianjun itu. Dia bergegas dan bertanya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Raja Iblis Abadi. Setelah tidak menemukan apapun, Raja Iblis Abadi dan para ahli iblis tingkat Tianjun itu pun segera pergi dari sana. Dan ketika orang-orang ini pergi dari sini, boom, dalam kehampaan ini, sesosok tubuh muncul dengan tenang. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen tidak pergi sebelumnya, tetapi Qin Chen bersembunyi di sini. Dengan keterampilan budidaya Qin Chen saat ini, di bawah restu dari Pohon Iblis 10.000 alam, selama Qin Chen bersembunyi di bawah ranah supreme, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jejak Qin Chen. Saat ini mata Qin Chen menatap dengan tajam. Qin Chen melirik ke formasi besar di bawah. Meskipun Qin Chen ingin mengetahui situasi spesifik dari formasi ini, tetapi sekarang Qin Chen tidak berani bertindak gegabah lagi. Karena jika Qin Chen menimbulkan fluktuasi seperti sebelumnya, maka mungkin Qin Chen akan berada dalam masalah. Jika aku ingin mengetahui formasi iblis ini, saya khawatirnya saya harus menjadi Raja Iblis terlebih dahulu. Tampaknya ada batasan khusus pada setiap Raja Iblis. Sehingga jika ingin memiliki kendali tertentu atas formasi ini, seharusnya saya harus menjadi sosok Raja Iblis terlebih dahulu. Konferensi Pulau Iblis, gumam Qin Chen. Dia berkata, selama Qin Chen menjadi Raja Iblis di konferensi Pulau Iblis ini, maka Qin Chen bisa mendekati formasi ini. Dan setelah itu Qin Chen bisa masuk ke dalam lorong yang gelap itu dan mencari tahu kebenarannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen pun tiba-tiba pergi dari sana dan menghilang. Kali ini di konferensi Pulau Iblis, Qin Chen pasti harus menang. Pada malam harinya, Qin Chen diam-diam kembali ke rumahnya. Namun Qin Chen baru saja memasuki kamarnya, tiba-tiba Qin Chen sedikit histeris karena Qin Chen melihat di atas ranjang kamarnya Raja Iblis Batu Hitam sedang duduk di sana, melonjakkan dua kakinya, mulutnya menggantungkan ejekan, menatapnya dengan dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik dengan wanita penghibur itu? Mengapa kamu diam-diam pergi dari sini? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia mencibir, ekspresinya menghina. Tuan Raja Iblis Batu Hitam, ini urusan pribadiku. Dan Anda sebagai seorang wanita datang malam-malam ke kamarku, bukankah itu tidak bagus? Kata Qin Chen. Kamarmu, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia tersenyum. Ini adalah stasiun milik kursi ini dan semua yang ada di sini milik kursi ini, kata Raja Iblis Batu Hitam. Ya, memang semua yang ada di stasiun ini adalah milik Tuan Raja Iblis. Tetapi sebagai seorang wanita, tengah-tengah malam datang ke kamar bawahan, saya pikir itu tidak baik, kata Qin Chen seraya tersenyum. Ada sedikit sakit kepala di kepala Qin Chen. Wanita ini sungguh merepotkan. Tidak baik, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia pun tiba-tiba berdiri. Dia selangkah demi selangkah menuju ke hadapan Qin Chen. Tubuhnya perkasa. Saat ini dia memakai gaun dan pahanya ditutupi sutra hitam. Tubuh iblisnya sangat mempesona dan sepertinya cukup panas. Sebagai Jenderal Iblis, kalian semua adalah milik Raja Iblis ini, kata Raja Iblis. Segera aroma hangat dari mulutnya mengenai hidung Qin Chen. Wajah keduanya nampak berjarak hanya beberapa milimeter, dan Qin Chen bahkan bisa melihat pori-pori di hidung halus Raja Iblis Batu Hitam. Wanita iblis ini, gumam Qin Chen di dalam hatinya. Alis Qin Chen berkerut, dan Qin Chen mundur satu langkah ke belakang. Jika Qin Chen tidak perlu mengikuti Raja Iblis Batu Hitam ke konferensi iblis ini, maka Qin Chen akan membuang iblis ini. Benar saja, ketika Qin Chen mundur, Raja Iblis Batu Hitam sedikit marah. Kamu sangat berani. Beraninya kamu mundur ketika Raja Iblis ini berbicara denganmu. Apakah kamu tidak menghormati Raja Iblis ini? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia tiba-tiba kehilangan rasa hangatnya. Namun tiba-tiba dia menjadi mulia dan glamor. Dalam sekejap temperamennya berubah, ekspresinya cemberut. Qin Chen benar-benar tidak tahan. Qin Chen menyentuh hidungnya dan tiba-tiba Qin Chen berkata sambil tersenyum. Jika Tuan Raja Iblis menyukai bawahan dan ingin bawahan mengambil inisiatif, wajar jika bawahan harus menghormati dan patuh. Ketika Qin Chen mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju dan mendekati Raja Iblis Batu Hitam. Qin Chen tidak tahu
kapan tangan kanannya, tangan kanan Qin Chen sudah menggenggam tangan ramping milik Raja Iblis Batu Hitam. Dan di saat yang sama, Qin Chen membuka mulutnya dan akan mencium Raja Iblis Batu Hitam. Anda, cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Batu Hitam dan kemudian boom, ada energi iblis yang mengerikan yang meletus dari tubuh Raja Iblis Batu Hitam. Dengan keras, energi iblis yang luar biasa itu langsung berubah menjadi sebuah pisau tajam, ingin menebas ke arah Qin Chen. Namun kemudian di permukaan tubuh Qin Chen ada gelombang energi iblis yang mengerikan. Itu berubah menjadi baju besi dan memblokir energi iblis yang dilepaskan oleh Raja Iblis Batu Hitam. Sementara saat ini bibir Qin Chen telah akan sampai ke bibir Raja Iblis Batu Hitam. "Kamu ingin mati?" kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia ketakutan. Iblis Chen ini sangat berani. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini ketika dia beranjak dewasa. Dia lalu mengangkat tangan kirinya dan ingin menampar Qin Chen. Akan tetapi dengan cepat, Qin Chen langsung memegang tangan kiri dari Raja Iblis Batu Hitam. Dan Raja Iblis Batu Hitam pun kedua tangannya dijerat oleh tangan Qin Chen dan tidak bisa bergerak sama sekali. Anda, Raja Iblis Batu Hitam menjadi marah karena malu dan dia hanya merasa tubuhnya merasa lemah. Dan kekuatannya sama sekali tidak dapat digunakan. Hahaha, Tuan Jenderal Iblis, pertama, hari ini kamu tidak pergi ke rumah Pri Iblis, tetapi kamu benar-benar menderita kerugian besar. Untuk merayakan pembukaan konferensi Pulau Iblis, 7 dari 10 kartu terakhir di rumah Pri Iblis muncul hari ini. Dikatakan bahwa besok 3 teratas juga. Pada saat ini, Jenderal Iblis kedua dan yang lainnya telah muncul di halaman. Akan tetapi ketika mereka melihat adegan di dalam rumah, ke-9 Jenderal Iblis itu tiba-tiba memiliki mata yang gelisah dan membulat. Dan kemudian semua botol anggur di tangan mereka pun jatuh ke tanah. Mereka yang mabuk sebelumnya pun saat ini terbangun. Apa yang mereka lihat? Jenderal Iblis pertama benar-benar menekan Raja Iblis Batu Hitam di atas batu meja. Ini, tubuh ke-9 Jenderal Iblis itu bergetar hebat dan gelombang badai bergulung di dalam hati mereka. Dan saat berikutnya ke-9 Jenderal Iblis utama itu saling memandang dan seluruh tubuh mereka penuh dengan kegelisahan karena sekarang mereka melihat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh mereka lihat. Apakah sekarang kita sudah kembali ke stasiun? Mengapa langit begitu gelap hari ini? Aku bahkan tidak bisa melihat jariku. Oh iya, aku bahkan tidak bisa melihat jalan. Kata ke-9 Jenderal Iblis itu, mereka semua bahkan pura-pura tidak bisa melihat apapun. Ke-9 Jenderal Iblis itu pun nampak berjalan dan mereka bahkan bertabrakan. Kemudian mereka semua pun berlari keluar halaman dan mereka berlari lebih cepat. Setelah sampai di luar halaman, ke-9 Jenderal Iblis itu saling memandang, seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka ke-9-nya benar-benar tidak mengerti apa sesuatu yang dimiliki oleh Jenderal Iblis pertama yang bahkan bisa membuat Raja Iblis Batu Hitam terpesona. Mereka tidak mengerti apa pesona yang dimiliki oleh Raja Iblis pertama yang benar-benar bisa merayu Raja Iblis Batu Hitam. Tidak peduli, pergi, cepat pergi. Tidak ada cara untuk tinggal di sini. Jika tetap di sini, maka takutnya kita akan dibunuh. Ke-9 Jenderal Iblis itu pun pergi dan mereka pergi ke kamar mereka sendiri. Ke-9 Jenderal Iblis itu setelah datang ke kamarnya mereka merasa lega dan mereka basah kuyup di belakang punggungnya. Sementara saat ini, Raja Iblis Batu Hitam akhirnya mengeluarkan kekuatan Tianjutnya dan boom, Raja Iblis Batu Hitam pun langsung mendesak kekuatannya untuk mengusir Qin Chen dari hadapannya. Kenapa Tuan Raja Iblis Hitam? Kenapa kamu marah? Bukankah sebelumnya kamu mengharapkannya? Kata Qin Chen, dia berkata sambil tersenyum. Anda, kata Raja Iblis Batu Hitam, wajahnya memerah dan dia hampir gila. Oh ya, langit belum terlalu pagi, kamu harus istirahat. Jika kamu tidak keberatan, Tuan Raja Iblis Batu Hitam bisa datang ke kamarku kapan saja, kata Qin Chen, dia berkata sambil tersenyum. Mendengar itu wajah Raja Iblis Batu Hitam berwarna biru, wajahnya nampak dingin, dan dia pun segera pergi dari sana. Namun, pada saat itu, mata Raja Iblis Batu Hitam perlahan-lahan menjadi serius. Sebelumnya, dia ditekan oleh Qin Chen meskipun dia malu, dan Qin Chen adalah Jenderal Iblis pertamanya. Namun, sebelumnya Raja Iblis Batu Hitam benar-benar menunjukkan kekuatan 60%-nya. Tetapi Qin Chen berada di bawah kekuatan 60%-nya. Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Dan saat ini,
Mata Raja Iblis Batu Hitam menyala. Kekuatan anak ini lebih kuat daripada yang aku kira. Kali ini di konferensi Pulau Iblis, saya khawatir dia akan memberikan kejutan padaku, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia bergumam di dalam hatinya. Selanjutnya dalam 2 hari berikutnya, Qin berlatih diam-diam di kamarnya. Meskipun Dunia Iblis berbahaya, Qin secara alami tidak melepaskan kesempatan apapun untuk bisa berlatih. Dan Qin terus meningkatkan kekuatannya. Sementara Jenderal Iblis kedua dan Jenderal Iblis lainnya, mereka sama sekali tidak berani keluar dari kamar mereka selama 2 hari ini. Dan mereka tetap tinggal di kamar mereka sendiri. Singkat cerita, hari konferensi Pulau Iblis pun telah tiba. Pagi-pagi sekali, Raja Iblis Batu Hitam memanggil Qin dan 10 Jenderal Iblis utamanya. Hari ini adalah hari konferensi Pulau Iblis. Anda menunggu bersama saya untuk bertemu dengan Raja Iblis Abadi. Ingat, Anda semua tidak boleh gegabah di konferensi Pulau Iblis ini, karena ini bukan Pulau Hati Iblis milik Raja Iblis Batu Hitam saya, kata Raja Iblis Batu Hitam. Kemudian Raja Iblis Batu Hitam pun memimpin jalan. Qin tersenyum sembarangan dan melangkah keluar lalu mengikuti tubuh Raja Iblis Batu Hitam dari belakang. Kemudian mereka semua pun menuju istana Raja Iblis Abadi, tempat Raja Iblis Abadi berpusat berada. Di luar pusat iblis, nampak ada alun-alun kuil iblis yang sangat besar. Saat ini ada banyak kekuatan iblis. Ada juga yang mengerikan. Mereka semua berdiri di camp-camp yang berbeda. Ketika Raja Iblis Batu Hitam memimpin Qin dan iblis-iblis lainnya, banyak orang nampak mengarahkan pandangan mereka kepada tubuh Raja Iblis Batu Hitam. Sebagai Raja Iblis yang sangat indah dan cantik, Raja Iblis Batu Hitam masih cukup mencolok. Hanya sebagian orang yang memandang Raja Iblis Batu Hitam dengan waspada, namun sebagian lainnya matanya nampak tidak bermoral. Raja Iblis Batu Hitam, hahaha, kamu akhirnya sampai di sini, apa kabar? Begitu Raja Iblis Batu Hitam muncul, sebuah suara keras terdengar. Ternyata itu adalah Raja Iblis Banjir Darah. Dia menatap telanjang ke arah Raja Iblis Batu Hitam dengan tatapan yang terselubung, dengan senyum serakah di sudut mulutnya. Di sampingnya Jenderal Iblis Bulu Hitam dan orang kuat lainnya semuanya tersenyum penuh nafsu. Raja Iblis Batu Hitam mengabaikan kata-kata dari Raja Iblis Banjir Darah. Dan lalu Raja Iblis Batu Hitam melihat sekeliling. Tetapi Raja Iblis Batu Hitam menyipitkan matanya karena dia dapat melihat bahwa banyak Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis lainnya. Dan bahkan Raja Iblis Batu Hitam melihat ada seorang Jenderal Iblis di ranah Tianjun. Dan itu juga ada lebih dari satu. Hal ini membuat hati Raja Iblis Batu Hitam sedikit berubah. Dia menyadari bahwa kali ini konferensi Pulau Iblis bahkan lebih berbahaya dari konferensi sebelumnya. Tetapi Raja Iblis Batu Hitam sangat bertekad dan dirinya harus mempertahankan posisinya sebagai Raja Iblis ke-16 di konferensi Pulau Iblis ini. Namun pada saat ini orang-orang di sana tiba-tiba menjadi terdiam karena mereka mendapati ada iblis yang kuat yang datang. Ternyata itu adalah iblis ketiga di bawah Raja Iblis Abadi. 3 teratas dari peringkat Raja Iblis. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga orang itu adalah yang paling kuat. Dan kekuatannya adalah yang paling mengerikan. Napas orang ini sangat berbeda dan luar biasa. Sosoknya agung, matanya sangat dingin. Dan dia menatap kerumunan dalam sekejap. Kemudian semua orang juga melihat bahwa ada iblis lainnya yang kuat. Ternyata dia adalah iblis tingkat kedua. Merupakan Raja Iblis kedua. Dia bernama Iblis Troll. Raja Iblis Troll nampak berhenti di sana. Auranya luar biasa dan membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Tianjun, gumam Qin. Dia menghela napas lega. Qin menemukan bahwa ini adalah kekuatan Tianjun meskipun lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi itu tidak melebihi harapan Qin. Qin hanya berpikir, tetapi kemudian boom. Saya kemudian melihat momentum dahsyat lainnya yang menyapu dari kejauhan. Dan saya melihat sosok kuat dengan tubuh dingin duduk di atas kertas emas. Auranya jauh melampaui Raja Iblis kedua dan Raja Iblis ketiga. Dan auranya langsung melanda dunia ini. Di depan Raja Iblis pertama nampak ada Jenderal Iblis di bawah komandonya. Nampak mereka semua membawa kereta dan yang mengejutkan adalah bahwa Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis pertama nampak semuanya memiliki basis kultivasi Tianjun. Sosok agung ini turun ke sini dan mendarat di salah satu sisi alun-alun dengan suara gemuruh yang keras. Matanya lalu menyapu kerumunan dan tidak ada yang berani melihatnya. Orang ini adalah Raja Iblis pertama.
Tidak ada yang tahu namanya lagi, semua orang hanya tahu bahwa sejak mereka tiba di lautan iblis abadi, orang ini telah menjadi Raja Iblis pertama di bawah komando Raja Iblis abadi. Dan tidak ada yang pernah berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menantang posisinya sebagai Raja Iblis pertama. Jadi, lambat laun semua orang pun lupa akan namanya. Dia tidak memerlukan nama, dia adalah Raja Iblis pertama. Dan dia disebut Raja Iblis pertama. Tahap akhir Tianjun, gumam Qin ketika melihat aura dari Raja Iblis pertama. Mata Qin tiba-tiba memadat dan Qin menghirup udara dingin. Raja Iblis pertama ini ternyata adalah tahap akhir Tianjun, dan ini telah melebihi ekspektasi Qin. Dengan kekuatan Qin sebenarnya dia tidak takut, tetapi ahli teratas di dunia iblis di Laut Dewa Kekacauan ini hampir seperti awan. Jika Raja Iblis pertama itu adalah seorang ahli Tianjun tahap akhir, maka seorang Raja Iblis tertinggi di atasnya itu kemungkinan besar akan lebih kuat. Terlebih lagi ini hanyalah Laut Dewa Kekacauan di tempat yang kacau. Kekuatan ras iblis memang sangat kuat, pantas saja itu bisa melawan ras manusia selama ratusan juta tahun dan menggunakan kekuatan satu klan untuk melawan 10.000 ras. Qin pun mulai berpikir apakah karena kolam kegelapan yang membuat para master klan iblis ini memiliki master yang hebat. Sesaat kemudian, boom, ada ledakan. Saya kemudian melihat sosok yang menjulang tinggi di jarak antara langit dan bumi langsung turun. Hahaha, sosok ini tertawa. Tawanya sangat keras. Begitu dia muncul, seluruh pulau langsung bergemuruh seolah-olah membentuk resonansi dengannya. Lihat, itu adalah Tuan Raja Iblis Abadi. Ketika orang-orang ini melihat Tuan Raja Iblis Abadi, mereka langsung memandang dengan penuh hormat. Sosok seperti iblis tinggi ini melangkah maju dan tiba di alun-alun dalam sekejap. Di alun-alun formasinya melonjak dan singgasana Raja Iblis naik ke atas. Raja Iblis Abadi langsung duduk di kursi itu. Dia menjulang tinggi di tempat ini. Dia seperti seorang raja memandang rendah rakyatnya. Nampak Raja Iblis Abadi cukup bersemangat karena dalam setiap konferensi Pulau Iblis yang dilakukan tahunan, Raja Iblis Abadi juga sangat menantikan beberapa banyak orang kuat yang akan lahir di bawah komandonya. Karena semakin banyak orang kuat, maka akan semakin stabil posisinya. Aku tidak akan mengecewakan Raja Iblis. Banyak ahli teratas yang ada di sana pun meraung bersama mengaum ke langit. Bagus sekali. Konferensi Pulau Iblis hari ini. Tidak peduli seberapa banyak iblis baru yang akan lahir. Raja Iblis ini menjanjikan orang-orang hebat akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam kegelapan. Dan juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan perintah Raja Iblis. Kata Raja Iblis Abadi. Kata-kata ini keluar dan penonton pun mendidih. Terima kasih Tuan Raja Iblis. Para iblis yang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersemangat. Dan semangat juang mereka meledak dalam sekejap. Kesempatan untuk bergabung dengan perintah Raja Iblis. Ya Tuhan, ini mungkin lebih mengasihkan daripada memasuki kolam kegelapan. Raja Iblis tertinggi itu adalah penguasa sejati di lautan Dewa Iblis Kekacauan ini. Dan mampu bekerja sama dengan Raja Iblis tertinggi itu adalah impian seumur hidup dari banyak Raja Iblis yang hadir. Pada saat ini Qin bercampur di antara kerumunan dan segera energi ilahi Qin langsung menyapu ke arah Raja Iblis Abadi. Sebelumnya Qin sedang bersembunyi dan Qin tidak terlalu memperhatikan kultivasi dari Raja Iblis Abadi waktu itu. Namun pada saat ini ketika Qin mengetahui kultivasi dari Raja Iblis Abadi, Qin tiba-tiba bergetar. Puncak Tianjun yang kuat. Gumam Qin, benar saja Raja Iblis tertinggi ini ternyata sebenarnya adalah ahli teratas di puncak Tianjun. Ini dengan kekuatan seperti itu sudah sebanding dengan kekuatan ras manusia seperti pemimpin kuil kekosongan, Ji Tianqi, dan juga penguasa keluarga kuno keluarga Ji. Apakah 8 Raja Iblis di bawah komando Dewa Iblis Kekacauan bisa begitu kuat? Gumam Qin. Qin mendapati bahwa jika ini masalahnya, maka kekuatan ras iblis mungkin melebihi ekspektasi banyak ras manusia. Namun, napas dari Raja Iblis Abadi ini mengapa membuatku merasa sedikit aneh? Gumam Qin, dia berpikir. Namun ketika Qin sedang berpikir di atas tahta, ketika energi ilahi Qin menyapu ke arah Raja Iblis Abadi, tiba-tiba Raja Iblis Abadi berkerut. Entah kenapa dirinya merasakan perasaan sedang dimata-matai. Apakah ada seorang iblis yang kuat yang lewat? Kata Raja Iblis Abadi. Dan kemudian boom,
Pada tubuh Raja Iblis Abadi, aura iblis yang mengguncang langit langsung bangkit. Aura iblis ini mengandung aura gelap yang aneh, dan itu meledak seketika, menyapu dunia ini dan langsung menakuti banyak orang kuat di bawah. Ada apa dengan Tuan Raja Iblis Abadi? Gumam banyak iblis di sana, nampak mereka tidak mengerti. Pada saat ini Qin Chen juga terkejut. Raja Iblis Abadi ini, apakah dia benar-benar dapat mengetahui penyelidikanku? Tapi mustahil, gumam Qin Chen. Itu hanyalah Raja Iblis Abadi di ranah puncak tahap akhir Tianjun. Meskipun dia kuat, tetapi dengan kekuatan Qin Chen sekarang, hanya puncak tahap akhir Tianjun seharusnya tidak akan bisa mendeteksi pengintaiannya.